Janganlah melihat kuman di seberang lautan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kelompok-kelompok supporter seharusnya juga mawas diri, mengevaluasi, merefleksi. Paling tidak mengingat kembali apa yang terjadi setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan. Kalau mengingat tragedi Kanjuruhan itu kan susah ya, karena peristiwa sedih, peristiwa memilukan. Tetapi ingatlah momen-momen sesudah tragedi Kanjuruhan. Kelompok-kelompok supporter kumpul, menyerukan perdamaian dengan jargon-jargon yang puitis yang luar biasa. Football for unity dan lain sebagainya. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya, kesalahan orang lain bisa terlihat walau sekecil apapun, sementara kesalahan diri sendiri tidak terlihat walau besar sekalipun. Nah, peribahasa ini cocok untuk menggambarkan yang terjadi di Malang pada tanggal 29 Januari 2023. Hari itu sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Arek Malang Bersikap mengadakan aksi di kantor Arema FC. Ya katanya niatnya itu meminta maaf. Tetapi sebelum ada permintaan maaf terjadi kerusuhan. Lah ini niat minta maaf atau enggak sih? Lah masa katanya mau minta maaf, tetapi rusak dulu. Kantor Arema FC dirusak, toko merchandise-nya dirusak, baru minta maaf lalu bubar. Tapi ternyata memang niat minta maaf, cuma tidak kepada Arema FC. Minta maafnya kepada orang lain ternyata. Paling tidak itu yang terungkap dari orasi salah satu perwakilan Arek Malang Bersikap. Dia menyatakan bahwa mereka menilai bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi perwakilan Aremania untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan itu tidak kompeten. Karena tidak kompeten, perjuangan usut tuntas itu akhirnya terhenti. Selain itu, mereka menilai Arema FC tidak punya empati kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan karena mereka malah melanjutkan pertandingan di Liga 1. Nah, karena itulah Arek Malang Bersikap kemudian meminta maaf kepada orang-orang yang terdampak atau mungkin dipermalukan atas tidak kompetennya perwakilan Aremania itu. Mereka juga meminta maaf kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan karena belum bisa memberikan rasa keadilan yang dicita-citakan. Permintaan maafnya kok mirip dengan seseorang yang kemarin katanya kesambet itu ya. Jangan-jangan ketularan kesambet ini. Soal urusan internal Arema FC biarlah dipikirkan oleh mereka. Ya siapa tahu kerusuhan kemarin jadi pemantik, Arema kemudian dibubarkan. Yang patut disorot adalah sikap rasa tidak bersalah sama sekali dari Arek Malang Bersikap itu. Mereka merasa tidak bersalah atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Yang salah pasti polisi, PSSI, atau panitia pelaksana. Ya memang polisi, PSSI, panitia pelaksana punya andil dalam terjadinya tragedi Kanjuruhan. Mereka punya kesalahan dan itu sudah diakui. Sudah ada orang yang diproses hukum, polisi ada yang jadi tersangka, panitia pelaksana juga ada yang jadi tersangka, dan juga ada orang-orang yang dianggap ikut bertanggung jawab pun dimutasi. Untuk polisi ya ada, sudah ada. Nah pertanyaannya adalah apakah supporter sepak bola atau supporter yang pada waktu itu menonton pertandingan tidak punya salah sama sekali? Bukankah ada supporter yang masuk lapangan sesudah pertandingan selesai? Ada kan? Itu salah atau tidak? Ya suka tidak suka seharusnya diakui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Nah biasanya nih kalau ada orang yang mengatakan seperti saya ini kemudian dibalas, kalau tidak datang pas pertandingan itu tidak usah ikut-ikut. Oh kalau seperti ini berarti tidak berempati kepada korban, dia tidak berada di pihak korban. Bahkan kadangkala sampai dikatain ini antek polisi dan rezim. Tidak
nggak ada hubungannya. Ini bukan soal tidak berempati kepada korban, ini bukan soal menjadi antek ini atau itu, ini bukan soal mencari-cari kesalahan, bukan. Ini soal mengajak supporter juga bisa bertindak dewasa dan mengakui bahwa mereka pun juga ada kesalahan. Mereka pun ikut andil dalam terjadinya tragedi Kanjuruhan. Itu yang harus bisa dirasakan oleh para supporter. Jangan sampai mereka kemudian mengatakan, pokoknya yang salah orang lain, pokoknya semuanya salah kecuali supporter. Kalau sikap ini terus dipertahankan, supporter sepak bola menjadi tidak dewasa. Bisa jadi kerusuhan-kerusuhan yang lain kemudian terjadi lagi. Tanda-tandanya sudah ada loh. Liga 1 kembali bergulir pada bulan Desember 2022 setelah ditunda 2 bulan akibat terjadinya tragedi Kanjuruhan. Baru 2 bulan bergulir kembali, sudah ada peristiwa pelemparan bis klub Liga 1. Tidak cuma 1 kali, tapi 2 kali. Yang pertama, bis Arema FC dilempari sekelompok orang di Sleman, Yogyakarta. Setelah itu baru saja kemarin bus Persis Solo itu dilempari oknum supporter Persita Tangerang setelah pertandingan antara Persita melawan Persis. Nah, peristiwa yang kedua ini sampai menjadi perhatian Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dia sampai membuat cuitan yang mempertanyakan oknum supporter yang melakukan kesalahan saat tragedi Kanjuruhan sudah tindak atau belum. Kalau tidak ada tindakan, ya oknum supporter akan terus seperti itu, akan terus berbuat salah tanpa sadar bahwa dia salah, tidak mengakui kesalahannya kalau tidak ada tindakan tegas. Ya mau gimana Mas Wali, semua salah kecuali supporter kok. Karena itu berhentilah menyalahkan pihak lain terus-menerus. Berhentilah kemudian melihat orang lain yang salah sementara diri sendiri tidak punya kesalahan. Janganlah melihat kuman di seberang lautan, tetapi gajah di peluk mata tidak terlihat. Kelompok-kelompok supporter seharusnya juga mawas diri, mengevaluasi, merefleksi. Paling tidak mengingat kembali apa yang terjadi setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan. Kalau mengingat tragedi Kanjuruhan itu kan susah ya, karena peristiwa sedih, peristiwa memilukan. Tetapi ingatlah momen-momen sesudah tragedi Kanjuruhan. Kelompok-kelompok supporter kumpul, menyerukan perdamaian dengan jargon-jargon yang puitis yang luar biasa. Football for unity dan lain sebagainya. Mantep itu jargonnya. Ada juga doa-doa bersama untuk korban tentu saja. Tapi juga ada doa agar tidak lagi terjadi kerusuhan. Momen-momennya itu sangat indah. Ya momen indah itu buat diingat sehingga tidak mudah kemudian menciptakan keributan lagi. Tanda-tanda tadi memang hanya keributan kecil, tapi kalau kecil terus dibiarkan, ya nanti kan bisa jadi besar. Itu loh masalahnya. Karena itu jangan sampai momen-momen indah sesudah tragedi Kanjuruhan itu seolah-olah cuma sekedar ritual atau apa ya, semacam pemanis saja pada saat suasana duka. Ini sedang duka nih, kita bersatu. Kalau normal rame lagi ya. Masa yang seperti itu kan nggak begitu. Makanya mari Pak kelompok-kelompok supporter juga mawas diri bahwa perlu menjadi pendukung yang dewasa. Dengan begitu kemajuan sepak bola juga bisa didorong, juga bisa menjadi lebih baik. Supporter tetap bagian penting dalam persepak bolaan. Tetapi kalau supporternya tidak dewasa, yang terjadi nanti malah kemunduran, bukan kemajuan. Selain itu, mungkin juga perlu ada sanksi yang tegas kepada supporter yang anarkis, dilarang nonton langsung di stadion seumur hidup, misalnya begitu, atau dipenjara puluhan tahun, misalnya begitu. Dengan begitu kan supporter yang mau anarkis mikir, jangan sampai dia nggak bisa nonton seumur hidup, jangan sampai dia masuk penjara dalam waktu yang lama, biar mikir. Tapi memang kalau orang yang niatnya memang merusuh, ya nggak mikir sih. Tapi kalau memang niatnya nonton bola, pasti mikir kalau mau berbuat anarkis dengan sanksi tegas yang ada. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.
Semoga memberi inspirasi yang baik untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.